Halo, hai. Assalamualaikum teman-teman semua. Oke, kita ketemu lagi di video di YouTube saya, ya. Kali ini saya akan membahas tentang psychological disorder, ya, atau gangguan-gangguan psikologis. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang abnormalitas, ya, apa saja itu perilaku abnormal atau ciri-cirinya, ya. Kemudian perilaku normal juga seperti apa, ya, sehingga semoga bisa memberikan gambaran ya buat teman-teman perbedaan perilaku normal dan abnormal ya, walaupun sekarang ini semakin tipis perbedaannya. Nah, ini saya tidak akan membahas semua jenis-jenis gangguan psikologis ya, karena seperti saya bilang ratusan jenisnya. Jadi kita akan membahas gangguan psikologis utama ya, dan mungkin video ini saya akan bagi menjadi 2 part ya, karena durasinya mungkin sangat panjang, sehingga nanti ada 2 bagian, 2 video yang membahas tentang jenis-jenis gangguan psikologis. Oke, stay tune, kita coba masuk ke gangguan psikologis yang pertama. Oke, yang pertama ada gangguan kecemasan ya. Gangguan kecemasan ini masuknya ke aksis 1 ya. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, ada namanya diagnosis multiaksial ya, di mana ada aksis-aksis untuk mengelompokkan jenis-jenis gangguan psikologis berdasarkan penyebabnya, gejala-gejalanya, dan lain-lain. Oke, apa itu kecemasan atau anxiety ya? Di sini kecemasan adalah keadaan emosional yang mempunyai ciri adanya keterangsangan fisiologis ya. Kemudian ada perasaan tegang yang tidak menyenangkan dan perasaan khawatir yang sangat bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Ya. Kira-kira bedanya cemas dengan takut apa ya? Ya, jadi kadang-kadang kita masih belum membedakan gitu ya antara fear dan anxiety ya. Sebenarnya itu dua dua gangguan, bukan dua gangguan ya, sorry, dua keadaan, dua situasi yang berbeda. Ya, di sini gangguan kecemasan menghasilkan respon fisik maupun psikis ya. Jadi harus diingat bahwa kecemasan itu juga harus menghasilkan 2 respon, baik fisiologis maupun psikis. Nah, fisiologis dilihat dari mana? Misalnya nih, ada kondisi kalau kita tiba-tiba mengalami kecemasan tuh ada perasaan atau kondisi perut yang melilit gitu, sakit perut lah ya, kemudian jantung berdebar lebih cepat ya, kemudian keringat dingin ya, orang kita nggak ngapa-ngapain tiba-tiba keringetan aja, kemudian nafas terasa tersengal-sengal. Nah itu jenis-jenis gangguan kecemasan melalui atau menghasilkan respon fisiologis. Kemudian respon psikisnya apa? Ya, misal tiba-tiba kita menjadi kurang konsentrasi, ya, atau merasa tidak nyaman, timbul distres, ya, kewaspadaan semakin meningkat dan seterusnya, ya. Jadi distres itu adalah stres yang negatif ya. Kalau eustress memang stres yang positif. Jadi stres itu ada 2 jenis loh ya. Jadi distress dan eustress. Nah, yang termasuk gangguan psikologis di sini gejala-gejalanya adalah adanya distress. Nah, tadi bedanya cemas dengan takut ya. Kalau di sini ketakutan atau fear adalah respon emosional yang berupa reaksi siaga langsung terhadap kemunculan bahaya atau keadaan darurat yang mengancam keselamatan jiwa. Ya, jadi di sini fear sama dengan real ya, atau present danger, sedangkan anxiety sama dengan anticipation of future bad occurrence. Ya, jadi bedanya kalau ketakutan itu objeknya real. Kita takut sama binatang buas misalnya. Ya. Kita takut sama hantu. Ya, hantu kira-kira real nggak ya objeknya ya. Ya, tapi kan lebih real gitu dibandingkan kecemasan. Kalau kecemasan tuh sesuatu yang belum terjadi sebenarnya. Kita sudah takut duluan atau sudah cemas duluan, sorry. Ya. Jadi di sini yang membedakan takut dengan cemas adalah di objek ya, kemudian situasinya ya. Jadi kalau misalnya kita takut sama harimau ya, sama ular, ya itu namanya sesuatu yang wajar ya. Hampir semua orang takut sama objek seperti itu yang membahayakan jiwa.
Penyebab kecemasan itu sendiri bisa dari berbagai faktor atau aspek ya. Yang pertama dari aspek biologis ada faktor genetik atau bawaan dan juga terkait dengan sirkuit otak atau neurotransmitter. Ya, neurotransmitter ini sangat berperan ya dalam terjadinya gangguan psikologis jika mengalami kelainan ya, atau ada hambatan di neurotransmitternya. Tapi neurotransmitter itu sendiri apa sih? Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit. Neurotransmitter adalah senyawa kimiawi dalam tubuh yang bertugas untuk menyampaikan pesan antara satu sel saraf atau neuron ke sel saraf target. Sel-sel target ini dapat berada di otot, berbagai kelenjar, dan bagian lain dalam tubuh. Neurotransmitter memainkan peran yang sangat penting untuk otak dalam mengatur kinerja berbagai sistem tubuh, termasuk di dalamnya ada detak jantung, pernapasan, pencernaan, suasana hati, dan lain-lain. Nah, jenis-jenis neurotransmitter itu, nah ini misalnya ada asetilkolin, ya. Asetilkolin adalah neurotransmitter yang berperan dalam kontraksi otak, merangsang aktivitas beberapa hormon serta mengendalikan detak jantung. Kadar asetilkolin yang rendah telah dikaitkan dengan beragam gangguan medis seperti Alzheimer karena asetilkolin ini juga berperan dalam daya ingat atau fungsi otak. Kemudian ada dopamin. Nah, ini dikenal sebagai neurotransmitter rasa senang atau happy ya. Jadi dopamin ini juga berperan penting untuk daya ingat, perilaku, mempelajari situasi hingga koordinasi gerak tubuh. Nah, makanya kalau teman-teman masih ingat dengan Mas Argia, ya Mas Argia sampai sekarang masih berjuang untuk melawan Parkinson ya. Orang yang terkena Parkinson juga akan mengalami kekurangan dopamin ya, sehingga pergerakan ototnya terganggu dan juga mengalami depresi. Nah, Mas Argia ini juga termasuk orang yang kekurangan dopamin atau defisit dopamin. Nah, sebagai orang yang masih sehat secara fisik ya, kita harus mampu menjaga kadar dopamin dengan cara melakukan pergerakan-pergerakan atau olahraga secara teratur. Kemudian ada endorfin. Nah, endorfin bekerja dengan menghambat sinyal rasa sakit dan menciptakan suasana diri yang berenergi dan perasaan euforia. Jadi, endorfin ini biasanya dikenal juga sebagai pereda nyeri alami tubuh. Kemudian ada epinefrin, ya, atau dikenal juga dengan adrenalin. Nah, ini memainkan fungsi sebagai neurotransmitter sekaligus hormon. Epinefrin dilepaskan tubuh saat kita stres dan ketakutan, sehingga mempengaruhi detak jantung serta laju pernapasan. Kemudian ada serotonin. Nah, ini berperan dalam mengatur suasana atau mood seseorang. Ya, serotonin erat kaitannya dengan antidepresan untuk penanganan depresi. Kemudian ada yang terakhir oksitosin. Nah, ini dihasilkan dalam hipotalamus pada otak dan menjalankan fungsi neurotransmitter maupun hormon sekaligus. Oksitosin juga telah dipromosikan dalam penanganan berbagai kondisi psikologis seperti depresi, pasca melahirkan, fobia sosial, ya, atau kecemasan sosial, dan autisme. Yaitu jika kita lihat dari aspek biologis yang mempengaruhi kecemasan, khususnya terkait dengan neurotransmitter. Kemudian ada aspek psikologis, ya, di mana ada hasil belajar atau conditioning, ya, yang menyebabkan kecemasan dari saat kita masih kecil, ya, atau di masa lalu kita yang terbawa sampai dewasa. Kemudian pola asuh yang kurang tepat, ya, misalnya yang otoriter. Kemudian ada aspek sosial. Di sini sosial merupakan stresor dalam kehidupan sehari-hari, misalnya terkait dengan pekerjaan, ya, hubungan sosial, dan lain-lain. Atau di saat perkuliahan, nah itu kan aspek sosial juga yang menyebabkan terjadinya stresor atau sumber stres. Ya, jika tidak disikapi atau diatasi dengan baik atau copingnya kurang tepat, itu akan menimbulkan stres atau distress. Kemudian berikutnya ada model integratif yang merupakan kesatuan dari berbagai aspek yang bisa menyebabkan kecemasan. Nah, ternyata gangguan kecemasan atau anxiety disorder itu banyak jenisnya. Ya, yang pertama ada gangguan panik atau panic disorder. Ya, kemudian ada gangguan kecemasan menyeluruh,
kemudian ada fobia, kemudian ada gangguan obsesif kompulsif, dan ada PTSD ya. PTSD itu apa? Nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, ini jenis-jenis gangguan kecemasannya. Yang pertama ada gangguan kecemasan menyeluruh atau General Anxiety Disorder. Ya, GAD ini adalah gangguan berupa kecemasan yang bertahan dalam waktu relatif lebih lama, kurang lebih 6 bulan tanpa sebab yang jelas. Ya, jadi nggak spesifik sebabnya itu apa gitu ya. Kemudian penyebabnya ya bisa jadi adanya faktor genetik, ada kelainan neurotransmitter, ketidaknormalan sistem pernapasan, ya misalnya ada asma gitu ya. Kemudian adanya idealisme-idealisme tertentu yang menyebabkan konflik dalam dirinya, ada pola asuh yang otoriter, ya, kemudian pikiran-pikiran yang negatif, ya, kemudian pengalaman menghadapi stresor yang menyebabkan dia menjadi stres atau distress, gitu ya, dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua ada gangguan panik atau panic disorder. Nah, ini adalah serangan panik yang muncul tiba-tiba dan tidak diharapkan, kemudian disertai berbagai gangguan fisiologis, seperti tiba-tiba dia sesak napas, padahal sebelumnya tuh dia nggak ada keluhan sesak napas gitu ya. Kemudian detak jantungnya semakin kencang, nyeri di dada, jadi kayak orang sakit jantung gitu loh kalau kena gangguan panik ini ya. Kemudian merasa tercekik ya. Nah, itu kayak kayak orang nggak bisa bernapas tadi ya, mau ngomong juga susah gitu ya. Kemudian mengalami sakit kepala, berkeringat ya. Kemudian badan shaking atau bergetar. Nah, ini ada tanda-tanda fisiologisnya biasanya kalau gangguan panik itu ya. Kalian pernah nggak mengalami panic disorder? Ya tiba-tiba kalau misalnya kuliah gitu ya, kita nggak ngomongin saat e-learning ya, pada saat kuliah tiba-tiba ternyata ada kuis gitu ya, kuis dadakan. Nah, kalian tiba-tiba merasa panik ya, panik disorder. Nah, itu bisa jadi kalian mengalami kondisi fisiologi seperti ini. Nah, tapi kalau misalnya sekali-sekali aja sih nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya tadi kan berlangsung kurang lebih selama 6 bulan seperti itu terus, nah itu namanya berarti panik disorder atau masuk ke dalam gangguan psikologis. Nah, macam-macam jenis serangan panik ya atau panik disorder. Yang pertama ada uncued atau kejadian itu spontan atau tiba-tiba ya, jadi tidak ada petunjuk sebelumnya gitu ya. Tiba-tiba aja dia panik, nggak ngerti kenapa gitu kan. Kemudian yang kedua ada predispose atau berkaitan dengan situasi atau tempat-tempat tertentu seperti saat mengemudi atau saat tersesat. Ya, misalnya pada saat mengemudi, nah, tiba-tiba dia mengalami panic disorder, ya sehingga bisa jadi tabrakan. Ya, nggak ngerti kenapa kalau tiba-tiba terjadi panik. Ya, atau grogi awalnya gitu ya, apalagi misalnya pada saat masih belajar mengemudi atau pada saat kita tersesat, ya tersesat di suatu tempat sepi gitu ya. Nah, itu bisa terjadi panic disorder kan. Kemudian yang cute ya. Atau di sini adalah misalnya beberapa orang dapat juga mengalami serangan panik dengan jenis situasi atau tempat-tempat seperti pada saat di tempat yang ramai ya atau di kelas ya. Jadi mungkin dia panik dengan keramaian, situasi-situasi yang ramai itu dia kurang nyaman gitu ya, sehingga dia mengalami kepanikan saat itu. Bisa jadi misalnya di mall, ya mallnya waktu itu misalnya pada saat mau lebaran lagi, nah itu kan tiba-tiba banyak orang ya, nah, itu bisa terjadi panic disorder juga. Tapi ini sekali lagi kalau misal kejadian terus menerus ya, kalau cuma sekali-sekali aja sih bukan panic disorder ya, panik aja, panik biasa. Kemudian berikutnya ada gangguan fobia. Ya, di sini gangguan fobia adalah ketakutan atau kecemasan yang sifatnya abnormal, tidak rasional, dan tidak bisa dikontrol terhadap suatu situasi atau objek tertentu. Ya, gangguan fobia ini merupakan ketakutan khas neurotis ya atau simbol dari ketakutan neurotis. Ya kemarin kan biasanya gangguan psikologis itu digolongkan menjadi dua gitu ya. Kalau kita melihat
gangguan secara umum ya. Yang pertama itu neurosis ya atau neurotis, yang kedua psikotik atau psikosis. Nah, yang sudah termasuk gangguan jiwa yang berat itu yang psikotik, karena sudah ada gejala-gejala halusinasi misalnya ya, sudah tidak bisa membedakan realita. Nah, di sini banyak sekali ya jenis-jenis fobia ya. Setidaknya terdapat 300 jenis fobia yang telah terkategorisasikan. Nah, misalnya antara lain di sini yang sering atau umum adalah akrofobia atau takut pada ketinggian, ya kan? Kemudian ada klaustrofobia, takut pada ruang terbatas. Demofobia, takut pada kerumunan orang atau disebut juga dengan agorafobia, ya. Kemudian ada, wah ini ada takut pada wanita cantik. Ada nggak nih teman-teman cowok di sini, mahasiswa yang takut sama wanita cantik? Kemudian ada homofobia, takut pada kesamaan, monotomi atau homoseksual atau menjadi homoseks, dan banyak jenis lainnya. Nah, teman-teman sendiri ada nggak fobia terhadap sesuatu gitu? Nah, itu eh, adanya fobia itu nanti juga penyebabnya bisa dilihat dari berbagai perspektif. Nah, ini secara umum sebab-sebab fobia pernah mengalami ketakutan yang hebat sebelumnya. Ya, biasanya sih saat-saat kecil gitu ya. Pengalaman asli ini juga dibarengi oleh rasa malu dan rasa bersalah. Kemudian semua rasa itu ditekan atau direpress untuk melupakan kejadian-kejadian tersebut. Nah, ini pakai perspektif psikoanalisa ya. Jika mengalami stimulus yang serupa, akan timbul respon ketakutan yang bersyarat kembali, walaupun peristiwa pengalaman yang asli sudah dilupakan. Ya. Respon-respon ketakutan hebat selalu timbul kembali, sungguh pun ada usaha-usaha untuk menekan dan melenyapkan respon tersebut. Jadi kalau misalnya nih di masa kecil kita mengalami ketakutan yang hebat, ya bisa jadi misalnya di sini kan ada rasa malu dan rasa bersalah. Ketika kita melakukan suatu kesalahan, kita dihukum oleh orang tua kita, dikunci di kamar mandi. Nah, disitu menimbulkan trauma sebenarnya. Ya, misalnya beberapa kali dikunci di kamar mandi. Sehingga kita mengalami fobia pada saat kita berada di kamar mandi atau tempat yang kecil gitu ya, yang sempit. Nah, itu kan rasa itu, trauma itu kemudian ditekan ya untuk melupakan kejadian tersebut, tapi bisa jadi muncul kembali kalau misalnya kita berada di tempat yang sama gitu ya. Jadi walaupun kita mencoba untuk melenyapkan respon-respon tersebut gitu ya, tapi ternyata muncul kembali ya, sehingga sulit untuk dikendalikan gitu rasa takutnya ya. Oke. Kemudian berikutnya ada gangguan obsesif kompulsif ya. Obsesif di sini berarti adalah, nah ini bahasa klinis nih, intrusi persisten pikiran, bayangan, atau impuls ya, atau stimulus yang tidak diundang dan menimbulkan kecemasan, atau dorongan yang tidak diundang dan menimbulkan kecemasan. Sedangkan kompulsif adalah dorongan yang tidak dapat ditahan untuk melakukan tindakan atau ritual yang menurunkan kecemasan. Jadi kompulsif itu tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang ya. Kemudian ya ini kompulsif itu sama dengan melakukan tindakan yang repetitif ya. Kemudian sebenarnya individu itu sadar akan pikiran irasionalnya atau yang tidak masuk akal itu, tapi individu merasa lega setelah melakukan kompulsi atau tindakan kompulsi dan cenderung bangga akan ketelitian yang mendetail. Jadi orang yang menderita OCD itu biasanya dia kan orangnya tuh sangat-sangat mengutamakan persistensi gitu ya, harus tepat nih. Kalau ilustrasinya kayak contoh gambar pensil ya, kalau orang OCD pensil itu harus sejajar ya, mungkin runcingnya juga harus sama, letaknya tingginya harus sama. Nah, itu orang-orang OCD dan dia bangga dengan detailnya itu loh, detail orientednya itu gitu. Tapi hal itu dilakukan untuk menurunkan kecemasannya. Oke, kompulsi ini ada dua macam ya. Yang pertama tipe washer ya. Jadi di sini melakukan kegiatan mencuci tangannya atau kakinya berulang-ulang kali ya. Kemudian tipe checker ya. Kalau tipe washer, kalau dari film yang sudah saya tayangkan, saya lampirkan di e-learning ya. Saya lampirkan linknya ya. Di situ seseorang ya itu merasa
tidak nyaman ya atau merasa cemas jika tidak melakukan kegiatan mencuci berkali-kali ya. Jadi situ terlihat bagaimana dia mencuci tangannya berkali-kali, ya mencuci piring dan lain-lainnya. Kemudian ada tipe checker. Nah, di situ juga si individu itu atau orang yang ada di film itu, penderita OCD itu memeriksa keakuratan tugas yang sudah selesai, tapi tetap dianggap itu harus dicek berkali-kali. Jadi bisa melakukan pengecekan itu sampai ratusan kali ya. Jadi mengulangi tindakan ritualistik berulang kali. Ya. Nah, kalau kita lihat lagi dari film itu, ya, di situ kan si orang itu, penderitanya itu kan merasa tidak nyaman gitu ya dengan adanya situasi-situasi yang membuatnya itu merasa harus mengecek berkali-kali ya. Misalnya ya dia harus membersihkan karpet berkali-kali, walaupun sudah dibersihkan sekali tetap dibersihkan lagi. Kemudian membersihkan jendela, wah sampai sebersih-bersihnya sampai tidak ada kuman sedikit pun kayaknya. Ya, sampai dia mengabaikan kegiatan-kegiatan lain yang normal gitu ya. Dia kan tetap bekerja ya. Jadi pada saat dia ditelepon sampai dia tidak mengangkat teleponnya karena dia sibuk dengan ritualnya itu ya, sehingga pada saat rekannya itu datang ke apartemennya atau ke rumahnya dan melakukan tindakan-tindakan yang tidak dia sukai ya, misalnya mengotori karpetnya, sepatunya tidak dilepas, wah itu dia langsung merasa semakin cemas ya, karena itu sudah melanggar apa ya, ritualnya yang sudah dilakukan gitu ya, sampai dia kelelahan gitu kan. Ternyata ada orang yang masih tidak atau mengabaikan tindakan-tindakannya itu. Jadi ya itu orangnya cuek gitu ya, sampai makanan jatuh ke karpet gitu. Nah itu si si penderitanya kan merasa langsung seperti apa ya, kayak kehilangan motivasi gitu ya dengan adanya situasi itu, sehingga dia juga tetap berusaha meminta bantuan profesional gitu ya. Jadi orang penderita OCD ini biasanya tetap terapi ke psikiater atau ke psikolog, tapi biasanya tetap harus apa ya, meminum obat, mengkonsumsi obat. Itu kan di film itu juga ada dia mengkonsumsi obat. Ya, walaupun dia sudah mengkonsumsi obat tapi dia tetap melakukan ritualnya, ya. Nah, saat ini di era pandemi ini ya kita juga sudah melakukan ritual ya sebenarnya ya, kita mencuci tangan kita berkali-kali ya, tapi bedanya apa? Ya bedanya kalau kita sampai melakukan itu berkali-kali karena adanya kecemasan ya atau pikiran-pikiran yang irasional, ya itu kita sudah mengalami OCD. Tapi kalau kita hanya waspada gitu ya, kita berusaha untuk hidup higienis ya tanpa ada rasa cemas berlebihan, nah itu masih normal atau saat ini dinamakan new normal. Oke, gangguan kecemasan yang terakhir ada gangguan stres pasca trauma atau post traumatic stress disorder atau PTSD singkatannya. Ya, jadi apa sih itu PTSD menurut Laura King? PTSD adalah gangguan kecemasan yang berkembang melalui paparan terhadap suatu kejadian traumatis, situasi-situasi yang menekan, penyiksaan yang parah, dan bencana alam. Ya, jadi pada saat di Jogja dulu ada peristiwa meletusnya atau erupsinya Gunung Merapi ya di tahun 2010 atau gempa di tahun 2006 ya. Itu banyak itu gangguan psikologis yang terjadi gitu ya setelah kejadian itu, yaitu namanya PTSD. Banyak orang yang menjadi gampang cemas gitu ya, kayaknya langsung trauma. Nah, ini namanya PTSD. Jadi banyak diturunkan psikolog-psikolog saat itu untuk mengatasi PTSD ini. Nah, seseorang baru dapat didiagnosis PTSD jika gejala berlangsung lebih dari 1 bulan. Kalau kurang dari 1 bulan itu belum dapat didiagnosis PTSD. Kurang dari itu, seseorang bisa saja didiagnosis ASD namanya. ASD, Acute Stress Disorder. Ya, jadi gejalanya itu hanya berlangsung tiba-tiba saja gitu ya, atau akut, nggak kronis. Gejalanya seperti PTSD namun berlangsung pada bulan pertama setelah trauma. Ya. Reaksinya lebih berat, yaitu mencakup amnesia sebagian atau mati rasa. Banyak korban yang pertama-tama mengalami ASD lalu berkembang menjadi PTSD. Ya, jadi awalnya tuh dari ASD dulu ya. Jadi apa? Karena peristiwanya itu kan baru saja terjadi sehingga dia mengalami acute stress disorder. Tapi karena tidak ditangani
secara tepat gitu ya, tidak ditanggulangi secara tepat, nah itu akan bisa berkembang menjadi PTSD atau berkelanjutan. Indikasi PTSD ini atau PTSD ini adalah misalnya kemunculan kembali gambaran ya tentang kejadian traumatis. Apa sih itu traumatis ya? Traumatis di sini adalah suatu peristiwa yang berlangsung sekejap tapi mempunyai dampak psikologis yang cukup hebat. Ya kayak gempa itu kan cuman nggak nyampe berapa menit ya. Misalnya 1 menit itu udah paling lama gempa itu ya. Tapi kan dahsyat sehingga menimbulkan trauma gitu ya atau ada dampak psikologis yang cukup hebat sehingga terjadilah PTSD. Jadi kita merasa dibayang-bayangi gitu ya atas peristiwa itu. Kemudian ada keterbatasan afeksi, ya ada kayak mati rasa, tidak mampu merasakan kebahagiaan, ya, atau distress tadi, kesulitan untuk tidur, ya, jadi insomnia, kesulitan mengingat atau kesulitan berkonsentrasi, ada perasaan takut dan cemas. Kemudian ada perilaku impulsif meliputi agresivitas dan perubahan dalam gaya hidup. Ya, jadi bisa jadi jika tidak bisa diatasi akan menimbulkan agresivitas atau perubahan dalam gaya hidup. Jadi orang itu menjadi lebih agresif, gitu ya, adanya peristiwa trauma tersebut. Nah, jika kita mencoba untuk memahami gangguan kecemasan, kita coba bisa melihat dari berbagai perspektif, ya. Di sini ada dari perspektif psikoanalitik, perilaku kognitif dan biologis. Kenapa tidak ada perspektif humanistik? Nah, nanti untuk jadi PR-nya ya. Coba nanti kalian atau teman-teman coba pahami gangguan ini kalau dilihat dari perspektif humanistik itu seperti apa. Oke, yang pertama dari perspektif psikoanalitik atau psikoanalisis ya. Determinan utama gangguan kecemasan adalah konflik atau adanya konflik internal dan motif bawah sadar. Ya, ini Freud banget kan. Menurut Freud, kecemasan dibagi menjadi dua, yaitu kecemasan yang sifatnya objektif, yaitu respon masuk akal terhadap situasi berbahaya, dan kecemasan neurotik. Nah, ini neurotik itu yang disorder ya, yaitu konflik bawah sadar pada diri individu antara hasrat atau id dengan batasan-batasan yang diberikan oleh ego dan superego. Ya, sehingga munculnya juga bisa melalui mekanisme pertahanan diri, self defense mechanism. Ya, jadi misalnya pada saat kecil si anak itu mengalami suatu konflik bawah sadar ya, sehingga tidak bisa tersalurkan tuh keinginan atau dorongannya atau hasratnya. Nah, itu bisa menimbulkan kecemasan di kemudian hari. Kemudian dari perspektif perilaku, menurut teori belajar atau behavioristik, kecemasan dipicu oleh peristiwa eksternal spesifik yang menakutkan atau adanya punishment atau hukuman. Fobia khususnya ya merupakan respon menghindar yang dipelajari langsung dari pengalaman menakutkan. Fobia juga dapat dipelajari dari pengalaman orang lain atau melalui imitasi atau modeling. Ya, jadi manusia secara biologis tersiapkan untuk bereaksi dengan rasa takut terhadap objek atau situasi berbahaya tertentu. Ya, jadi di sini kalau misalnya masih ingat eksperimennya dari J.B. Watson, ya, Little Albert Experiment, ya itu kan ada bayi umur 11 bulan sudah diberikan eksperimen, makanya disebut eksperimennya kontroversial karena sudah melibatkan manusia gitu, apalagi masih bayi hitungannya ya 11 bulan. Itu diberikan berbagai conditioning ya sehingga menimbulkan fobia fobia saat itu dan bisa jadi di masa yang akan datang gitu ya karena kita nggak tahu sih riwayatnya si Albert kemudian itu seperti apa tapi saat itu ya setelah diberikan conditioning ya si Albert itu yang tadinya nggak takut apapun ya sama benda apapun akhirnya menjadi takut. Nah itu kan dikondisikan yaitu menurut perspektif perilaku. Kemudian menurut perspektif kognitif ya cara yang digunakan oleh orang yang mengalami kecemasan untuk memikirkan situasi dan kemungkinan bahaya yang akan terjadi. Mereka secara terus-menerus terlalu melebih-lebihkan derajat bahaya maupun kemungkinan bahaya.
jadi lebay gitu ya. Cara pemikiran seperti ini akan menjadikan seseorang siaga berlebihan dan selalu mencari-cari tanda bahaya ya. Jadi terlalu waspada gitu. Individu yang obsesif kompulsif memiliki keyakinan dan asumsi yang tidak beralasan. Ya, biasanya individu akan memeriksa tugas berulang kali sebagai upaya memastikan konsekuensi berbahaya dapat dihalangi, yaitu ritual-ritual yang dilakukan itu untuk mengatasi kecemasannya. Kalau dari perspektif biologis, ya, di sini ada faktor hereditas bukanlah faktor yang menyebabkan kecemasan yang terjadi dalam satu keluarga, namun lebih disebabkan karena mereka hidup bersama-sama, dengan demikian mengalami lingkungan yang sama pula. Ya, jadi sebenarnya bukan dari faktor keturunan, tapi karena mereka hidup dalam lingkungan yang sama, jadi mempengaruhi satu sama lain. Tapi kalau faktor biologis yang lain, misalnya adanya zat kimia di otak yaitu kolesistokinin yang akan menghasilkan gangguan panik jika dipicu oleh faktor eksternal, yaitu berdasarkan perspektif biologis. Oke, kemudian yang kedua ada gangguan mood. Ya, ini masih di aksis 1 kayaknya ya. Ya, gangguan mood atau mood disorder. Apa saja sih? Ya, kita pengertiannya dulu. Gangguan mood adalah gangguan pada suasana hati seseorang, yaitu meliputi kekacauan emosional yang berimbas pada stabilitas mood. Ya, jadi moodnya itu menjadi terganggu, gitu ya. Ada dua jenis gangguan mood. Yang pertama ada bipolar, yang kedua ada depresi. Gangguan mood ini ditandai oleh adanya kondisi emosional, ya, kemudian faktor motivasional, kognitif, fisik, ya, atau somatis dan kesulitan interpersonal. Jadi gejala-gejalanya itu emosinya berubah gitu ya. Perubahannya itu drastis sekali atau ekstrim. Ya, kemudian ada demotivasi ya. Jadi motivasinya itu menurun. Kemudian juga faktor kognitifnya berpengaruh, mungkin sulit berkonsentrasi, fisiknya juga mengalami perubahan ya. Dan mengalami kesulitan dalam berhubungan dengan orang lain. Nah, ini kan penjelasannya seperti ini. Jadi kalau gejala emosional itu ada kesedihan dan kekesalan terhadap diri sendiri. Jadi merasa apa ya? Merasa menyalahkan diri sendiri terus gitu. Kemudian kalau gejala motivasionalnya cenderung panik dan tidak bersemangat untuk melakukan aktivitas atau tadi adanya demotivasi. Dari gejala kognitif, nah ini sering berpikir negatif atau mengalami distorsi kognitif sehingga cenderung tidak memiliki percaya diri, ya, tidak pede dan mudah putus asa karena ada eh, gangguan dalam berpikirnya. Itu maksudnya bukan gangguan karena faktor otaknya ya, tapi dalam berpikirnya itu dia mengalami distorsi-distorsi. Kemudian ada gejala fisik, misalnya hilangnya nafsu makan, ya, kemudian mengalami gangguan tidur, kelelahan dan hilangnya energi, dan keluhan pada berbagai organ. Kemudian yang terakhir ada kesulitan interpersonal, yaitu kesulitan untuk membangun relasi yang akrab dengan lingkungan sosial, atau dalam berafiliasi menjalin hubungan dengan orang lain mengalami hambatan. Oke, yang pertama ada gangguan bipolar. Bipolar disorder adalah gangguan suasana hati yang dicirikan oleh perubahan suasana hati yang ekstrim. Nah, tadi ekstrim ya, kata kuncinya. Dan mencakup satu atau lebih episode manik. Ya, manik itu keadaan yang terlalu semangat, terlalu optimis, yang tidak realistis. Jadi kalau dulu istilahnya bukan gangguan bipolar, tapi manik depresif. Gitu ya. Jadi dua mood yang sangat-sangat berbeda sekali. Jadi orang dengan gangguan bipolar mungkin mengalami baik depresi maupun mania ya. Kebanyakan individu dengan gangguan bipolar mengalami siklus berulang dari depresi yang bergantian dengan mania atau manik ya. Jadi ini perubahannya sangat ekstrim ya, atau mood swingnya tuh terlalu ekstrim. Mania atau manik adalah sisi lain keadaan depresi atau kebalikannya ya gejalanya ya. eh, Gejala-gejala manik itu misalnya seperti euforia dan optimisme. Jadi di sini ada ekspresi yang berlebihan gitu ya, meluap-luap ya, heboh gitu ya. Kadang-kadang manik juga diikuti oleh perilaku impulsif atau ada dorongan-dorongan yang tidak bisa dikendalikan.
Siklus bipolar bertahan 8 hingga 16 minggu. Dalam setahun, orang dengan bipolar mengalami siklus depresi dan mania 4 kali atau lebih. Nah, ini beberapa selebritis penderita bipolar disorder. Yang kiri mungkin teman ada yang tahu ya, ini sebenarnya masih generasi sekarang kan, Demi Lovato. Ya, dia sendiri sudah melakukan terapi, rehabilitasi kalau di sana sebutannya ya. Jadi para penderita bipolar disorder itu terutama di luar negeri ya. Kalau di luar negeri itu mental illness itu menjadi concern tersendiri. Mereka sudah aware gitu ya dengan gangguan psikologis yang terjadi yang dialami dan langsung meminta bantuan ke ahlinya gitu ya, bukan melakukan self diagnose ya, tapi dari hasil assessment ya kemudian didiagnosis mengalami ini mengalami itu gitu ya, gangguan psikologis tertentu, kemudian mereka berkonsultasi dengan profesional atau ahlinya ya, ke psikolog, ke psikiater gitu kan. Nah ini beberapa selebritis yang menderita bipolar disorder. Nah, tadi ada Demi Lovato, kemudian di sebelah kanan sebenarnya generasi di atas teman-teman ya, generasi X ini. Ini ada Sinead O'Connor. Oh, di zaman dulu dia terkenal sekali ya, penyanyi wanita yang pelontos pertama kali ya si Sinead O'Connor ini. Bahkan Sinead O'Connor sampai sekarang masih menderita bipolar disorder walaupun dia sudah berkali-kali terapi ya dan beberapa kali melakukan tindakan bunuh diri. Ya, tapi mungkin nyawanya ada 13 ya, sampai sekarang masih survive. Kemudian ini ada Catherine Zeta-Jones ya. Ini bintang Zorro. Kalau teman-teman familiar dengan wajahnya. Kemudian kalau di Indonesia yang terkenal ya ada si Marshanda ya kan. Nah, sampai sekarang beliau juga masih survive dan masih memberikan berbagai motivasi, sharing tentang pengalamannya mengenai bipolar disorder ya. Sempat si Marshanda ini menghentikan terapinya kan kalau nggak salah, tidak minum obat berapa bulan gitu, tapi kan efeknya juga ternyata berbahaya gitu ya. Nah, dia udah kelihatan tuh saat itu maniknya seperti apa tuh, membuat video yang dia wah kayaknya heboh banget gitu ya pada saat membuat video, kemudian tiba-tiba dia mengalami depresi gitu ya, tiba-tiba videonya berubah sekali ya pada saat dia mengalami depresi. Nah itu contoh bipolar disorder. Oke, kemudian yang berikutnya adalah gangguan depresi. Ya. Nah, gangguan depresi ini adalah gangguan di mana individu menderita keadaan terdepresi atau tertekan, ya, atau situasi kurangnya kebahagiaan yang berkepanjangan dalam hidup. Jadi, tadi kalau dilihat dari faktor biologis, berarti hormon dopaminnya itu sangat-sangat rendah, gitu ya. Nah, variasi depresi di sini ada gangguan depresif mayor dan gangguan distimik atau dismik ya. Nah, yang pertama ada gangguan depresif mayor atau major depressive disorder atau disingkat MDD. Gejala-gejala yang muncul ada banyak ya, misalnya ada suasana hati yang depresif pada sebagian waktu dalam sehari, ya, kurangnya minat atau kesenangan pada semua atau sebagian aktivitas, meningkatnya berat badan secara signifikan atau sebaliknya, kehilangan selera makan, kesulitan tidur atau sebaliknya juga tidur terlalu banyak, mengalami kemunduran secara psikomotorik, mengalami kelelahan yang sangat atau kehilangan energi, ada perasaan tidak berharga atau bersalah yang tidak tepat atau berlebihan, permasalahan dalam proses berpikir atau ada distorsi kognitif ya, atau gangguan konsentrasi dan gangguan atau hambatan dalam membuat keputusan, serta ada pikiran berulang mengenai kematian dan bunuh diri. Nah, kembali lagi ke kasus Mas Argia ya. Mas Argia ini dari statement yang pernah disampaikan gitu ya, menyatakan bahwa beliau sendiri juga merasakan major depressive disorder ya, atau depresif yang sudah mayor. Ya, jadi saking depresinya dengan penyakit yang dideritanya ya, Mas Argia sampai melakukan tindakan bunuh diri kalau nggak salah sampai 7 kali. Bayangkan teman-teman. Makanya Mas Argia ini butuh di support ya. Kita harus memberikan empati, memberikan sosial support kepada orang-orang dengan gangguan fisik maupun psikologis ya, karena gangguan fisik akhirnya berimbas kepada gangguan psikologis seperti yang dialami Mas Argia akibat penyakit Parkinsonnya ya. Bayangkan masih muda sekali tapi sudah terkena penyakit Parkinson ya, sampai apa dikenal dengan
penyandang Parkinson termuda, ya, khususnya di Indonesia. Nah, di sini ada catatannya. Dikatakan sudah mengalami MDD atau sudah didiagnosis MDD, minimal muncul 5 gejala secara simultan, ya, dalam 2 minggu. Ya, jadi kalau gejalanya kurang dari 5 dan tidak terjadi secara simultan terus-menerus dalam 2 minggu, nah itu belum dikatakan sebagai MDD. Kemudian yang kedua ada gangguan distemic atau dystemic disorder. Nah, ini bentuk depresinya lebih kronis atau lebih lama waktunya gitu ya. Disertai lebih sedikit gejala depresi dibanding major depressive disorder. Gejala harus muncul di sebagian hari selama 2 tahun untuk orang dewasa atau 1 tahun untuk remaja. Dan indikasinya ya sama seperti yang tadi ya, kurang lebihnya. Tapi ini kaitannya dengan waktunya. Tapi ini lebih sedikit gejalanya dibanding di MDD. Nah, ini sebagian selebritis dunia yang mengalami depresi dan memutuskan untuk melakukan tindakan bunuh diri. Nah, sebagian besar di sini yang saya cantumkan fotonya, ini adalah vokalis-vokalis band terkenal. Nah, kira-kira kenapa sih ya mereka melakukan tindakan bunuh diri? Ya, yang pasti karena depresi itu. Tapi depresinya karena apa? Ya, banyak faktor ya. Ada beberapa yang mengaku bahwa pada saat masa kecil mengalami sexual abuse, ya, pada masa lalunya mengalami tindakan-tindakan yang kurang menyenangkan, gitu ya, membuat trauma, atau juga mengalami star syndrome. Nah, seperti Kurt Cobain, ya, vokalis Nirvana, wah itu dia melakukan tindakan bunuh diri pada saat dia mengalami puncak kejayaannya, sehingga semua orang sangat-sangat terkejut dan menyayangkan. Ya, dan itu menjadi berita yang sangat fenomenal. Kemudian ini ada Avicii. Nah, ini DJ favorit saya juga nih. Saya sedih sekali waktu dia ternyata depresi dan memutuskan untuk bunuh diri. Kayaknya rasanya nggak percaya gitu ya. Nah, kalau di Asia, nah yang terkenal dari K-pop ya. Nah, para K-popper ini pasti tahu ya, siapa saja uh, seleb-seleb Korea yang memutuskan untuk bunuh diri karena depresi. Nah, apa sih kira-kira pemicu mereka untuk bunuh diri gitu ya? Depresinya itu karena apa? Nah, itu ada berbagai faktor ya. Nah, kita mencoba untuk memahami gangguan mood dari berbagai perspektif ya. Jadi kalau di gangguan mood itu yang paling menonjol adalah depresi ya. Depresi sangat sering dapat mengganggu banyak upaya yang dilakukan untuk menentukan penyebabnya ya. Misalnya dari perspektif psikoanalitik atau psikoanalisis ya. Di sini teori psikoanalisis menginterpretasikan depresi sebagai reaksi terhadap kehilangan. Apapun sifat kehilangan itu, misalnya penolakan oleh orang yang dicintai, kehilangan status, kehilangan dukungan moral yang diberikan kelompok teman, nah itu akan menimbulkan depresi. Di sini misalnya contohnya seorang wanita mungkin merasa sangat membenci atasan yang memecatnya, ya. Tapi karena alasan aslinya bisa menimbulkan kecemasan sampai depresi, ia menggunakan self defense mechanism untuk menginternalisasikan perasaannya, ya. Jadi menekan perasaan aslinya. Ia berpendapat atasannya memiliki alasan yang tepat untuk memecatnya karena ia tidak mampu bekerja atau tidak berguna. Ya, jadi terkesan menyalahkan diri sendiri ya. Di sini ada bentuk kecemasan gitu ya yang ditekan kemudian menjadi tekanan tersendiri atau menjadi depresi. Perspektif selanjutnya adalah perspektif perilaku. Ya, di sini terkait dengan teori belajar yang berpendapat bahwa tidak adanya reward memiliki peran dalam depresi. Orang mengalami depresi dan perasaan sedihnya disebabkan oleh positive reinforcement yang rendah atau sebaliknya tingginya reinforcement negatif atau pengalaman yang tidak menyenangkan. Di sini misalnya seseorang mengalami depresi dan merasa tidak berdaya. Nah, seharusnya dukungan atau penguatan utamanya adalah simpati dan social support dari sekelilingnya. Nah, tapi kan terkadang orang yang depresi itu kan tidak menceritakan ya yang dialaminya dan orang-orang sekelilingnya tidak notice gitu ya, tidak perhatian atau tidak mengerti bahwa seseorang itu mengalami depresi. Nah ini di sini pentingnya kita bisa mencoba untuk mengenali gejala-gejala depresi terhadap orang-orang di sekeliling kita. Kemudian dari perspektif kognitif, nah ini
yang cukup berperan menurut saya ya, sudut pandang kognitif di kasus depresi ini atau gangguan mood. Teori kognitif tentang depresi berfokus bukan pada apa yang dilakukan oleh seseorang, tapi pada bagaimana mereka memandang diri sendiri dan dunianya, atau bagaimana mereka mengatribusikan. Jika terjadi sesuatu yang keliru, mereka cenderung menyalahkan diri sendiri ketimbang situasi. Penilaian seseorang terhadap situasi dapat menentukan emosinya. Nah, ini ada Beck. Beck itu salah satu tokoh kognitif gitu ya. Dia atau beliau itu mempunyai alat tes untuk mengukur depresi yang namanya BDI, Beck Depression Inventory. Ya. Jadi Beck mengelompokkan pikiran negatif individu yang mengalami depresi ini menjadi 3 kategori yang dinamakan trias kognitif, yaitu pikiran negatif tentang diri sendiri, tentang pengalaman sekarang, dan tentang masa depan. Menurut teori Beck, terdapat kesalahan penting dalam pikiran yang menjadi karakter individu depresif, yaitu yang pertama ada all or nothing thinking, overgeneralisasi, pembesaran dan pengecilan, loncatan ke kesimpulan dan personalisasi. Nah, ini yang pertama ada all or nothing thinking ya. Jadi jenis distorsi kognitif yang terkait dengan sikap perfeksionisme yang berlebihan. Jadi ada keinginan untuk selalu tampil sempurna ya. Kemudian tidak menoleransi kesalahan sedikit pun ya. Dan berpikir bahwa sesuatu itu harus sempurna dan persis seperti yang kita inginkan. Jika itu tidak terjadi, maka kita akan merasa gagal ya. Nah, misalnya di sini contohnya ada seorang mahasiswa ya yang mengalami remedi karena ujiannya misalnya dapat nilai E gitu ya. Nah, itu udah berpendapat bahwa dia sudah gagal total dalam 1 semester ini ya, sehingga ada netizen ya atau ada komentar misalnya mengomentari perilakunya dia gitu ya. Di sini misalnya gagal gundulmu padahal cuma 1 mata kuliah yang remedi, #nohope. Nah, itu kan bisa terjadi distorsi kognitif ya pada diri mahasiswa tersebut karena satu kejadian gagal dianggap semuanya gagal. Kemudian ada overgeneralisasi. Individu dengan pola pikir seperti ini cenderung menyimpulkan bahwa suatu hal ya yang tidak menyenangkan yang pernah terjadi pada dirinya akan terjadi lagi berulang kali. Jadi digeneralisasi. Karena hal yang pernah terjadi tersebut sangat tidak menyenangkan ya, sehingga individu akan selalu merasa terganggu serta sedih karena menganggap pasti akan terulang lagi pada waktu-waktu berikutnya. Nih, ilustrasinya misalnya nih diputusin sama ceweknya gitu ya. Padahal dia udah mau nikah gitu ya, udah mau melamar misalnya, tapi tiba-tiba ceweknya mutusin gitu aja, sehingga dia menggeneralisasikan gitu bahwa wah semua cewek sama aja brengseknya. Itu kan berarti namanya overgeneralisasi. Dan bila terjadi ini bisa juga menimbulkan nantinya depresi karena dia nggak berani berhubungan lagi dengan cewek gitu atau lawan jenisnya. Oke, kemudian ada pembesaran dan pengecilan, ya, di mana individu tuh memiliki kecenderungan untuk membesar-besarkan sesuatu atau sebaliknya mengecilkan sesuatu, ya, misalnya di sini membesarkan kesalahan-kesalahan, ketakutan atau ketidaksempurnaan dirinya, dan mengecilkan potensi, nilai serta kemampuan yang dimilikinya, sehingga kemampuan besar yang dimilikinya tampak menjadi kecil dan tidak berarti. Di sini misalnya contoh, ada mahasiswa besok mau ujian gitu ya, tapi dia sudah mengalami ketakutan-ketakutan tersendiri ya. Di sini dia langsung berpikir, percuma gue belajar, gue bakalan remedi ya. Padahal dia hanya SKS, tidak effortnya kurang gitu ya. Harusnya tuh belajar dari jauh-jauh hari. Dan ini SKS dia langsung berpikir seperti itu. Ya, nggak tahu nih di sini banyak yang seperti ini nggak ya? Semoga enggak ya. Oke. Kemudian ada loncatan ke kesimpulan. Jadi individu akan cenderung berpikir dengan meloncat langsung pada kesimpulan atau jump to the conclusion. Ya, jump to the conclusion pada kesimpulan negatif yang tidak didukung oleh fakta dari situasi yang ada. Bentuk distorsi kognitif ini dibagi dua, yakni membaca pikiran serta kesalahan peramalan ya atau prediksi. Misalnya di sini ilustrasinya, nih ada orang ketemu gitu ya temennya gitu ya. Dia udah nyapa tapi dia diem aja nih yang disapa. Karena apa? Karena ternyata yang disapa itu udah kebelet gitu.
Nah, ini udah berpikir langsung ke kesimpulan, wah dia marah sama gue nih gitu ya. Padahal ini lagi kebelet nyari-nyari WC, jadi hashtagnya gagal paham. Nah, itu kan mengalami distorsi kognitif lagi. Langsung kita loncat ke kesimpulan, langsung menyimpulkan sesuatu tidak berdasarkan fakta. Banyak nih yang terjadi seperti ini, ya kan? Kemudian ada personalisasi. Nah, di sini seseorang merasa bertanggung jawab atas peristiwa negatif yang terjadi, walaupun sebenarnya peristiwa tersebut bukan merupakan kesalahan dirinya. Nah, misalnya di sini ilustrasinya ada pertandingan gitu ya. Kemudian kipernya itu merasa menjadi penyebab kekalahan timnya karena dia misalnya kebobolan gitu ya. Nah, sehingga dia merasa dirinya loser. Apalagi para netizen gitu ya atau misalnya fans-fansnya itu menyalahkan dia juga ya, semakin dia merasa menjadi penyebab kegagalan ya. Jadi personalisasi, jadi dia merasa bertanggung jawab atas peristiwa, peristiwa negatif yang terjadi walaupun bukan kesalahan murni dirinya kan. Kemudian di sini ada perspektif biologi ya, tapi di sini gangguan mood tidak terlalu dipengaruhi oleh faktor genetik karena masih belum jelas gitu ya buktinya seperti apa. Tetapi tampaknya kemungkinan adanya kelainan biokimia juga terlibat dalam sebagai penyebab dari gangguan mood ya. Sejumlah bukti menyatakan bahwa mood kita diregulasi oleh neurotransmitter yang mengirimkan input saraf dari satu neuron ke neuron lain. Jadi kalau misalnya ada gangguan di neurotransmitter, ya ini akan mengalami gangguan termasuk gangguan mood. Baik teman-teman, untuk jenis-jenis gangguan psikologis part 1 cukup di sini saja ya. Nanti kita lanjut di part 2. Oke, to be continued.